Taiwan melaporkan penambahan 1.209 kasus pada 15 April, menembus 1.000 kasus untuk pertama kalinya. Di antaranya, Taipei, New Taipei, dan Taoyuan masih menjadi daerah terparah, di mana kota New Taipei bertambah 328 kasus, Taoyuan 290 kasus, dan Taipei 140 kasus. Kali ini, daerah Hualien juga bertambah 146 kasus. Selain itu, juga terdapat penambahan 75 kasus impor. Epidemi juga menyebar ke National Taiwan University. Selain staf universitas terdiagnosis, 4 mahasiswa juga dilaporkan positif pada tanggal 14. Selain itu, dari penambahan 164 kasus lokal pada tanggal 14 di kota Taipei, salah satunya pernah menghadiri konser di Taipei Arena. Ditambah kasus sebelumnya, akumulasi kasus Taipei Arena menjadi 16 kasus. Selain itu, daerah terdampak parah yakni New Taipei melaporkan kasus terdiagnosis pada polisi dan petugas medis di Rumah Sakit Shuangho. Pemkot telah mempercepat survei dan investigasi kasus. Untuk mempertahankan kapasitas medis, Wali Kota New Taipei Hou Youyi dan Komandan CCC Chen Shizhong bersama-sama mengumumkan program perawatan rumah pada tanggal 14, di mana pasien tanpa gejala atau bergejala ringan dapat menjalani perawatan di rumah di bawah pantauan 7 rumah sakit termasuk Rumah Sakit Far Eastern. 如何保有医疗量能来支撑中重症者以及高危险的族群，才是我们这一次最重要的目标。 Namun, 2 jurnalis dilaporkan terdiagnosis setelah menghadiri konferensi pers. Wali Kota Hou dan semua yang hadir di lokasi segera diberitahu untuk melakukan tes cepat mandiri. Hasil tes cepat Hou adalah negatif. Epidemi di Hualien dan Taitung juga masih berlanjut. Seorang pejabat dan ketua tim lalu lintas Kabupaten Taitung dinyatakan positif. Pemkab Taitung segera menerapkan pembagian shift dalam bertugas. Kluster Rumah Sakit Hualien juga masih berlanjut. Hingga saat ini telah terdapat 87 kasus staf medis, petugas, dan pasien yang terdiagnosis. Menghadapi situasi epidemi yang terus memanas, Komandan CCC Chen Shizhong menyatakan akan mengadopsi survei epidemi kunci karena virus Omicron memiliki masa inkubasi yang lebih pendek dan berharap masyarakat bisa merespons secara mandiri. Di samping itu juga meminta warga mengunduh aplikasi Jarak Sosial Taiwan untuk memperkuat akurasi survei digital. Saat ini telah terdapat 1.604 kasus terdiagnosis di bawah usia 18 tahun di Taiwan. Dalam hal ini masih belum terdapat kasus parah atau kematian. Namun ada dokter yang berasumsi bahwa berdasarkan perkiraan tingkat kematian anak-anak di Amerika Serikat, tingkat kematian anak adalah 1 per 10.000 orang. Untuk itu, menyatakan vaksinasi anak lebih besar manfaat daripada kerugiannya. 现在只有1000多例，所以你表现不出，你就是没有看到致死病例。但是未来呢，可能会有这种情形会出现。 Di samping itu, CCC juga mengumumkan bahwa mulai saat ini akan mengadakan penyesuaian pengalian dan pengobatan kasus yang meliputi rumah sakit hanya menerima pasien bergejala sedang dan parah, pasien di atas usia 70 tahun, pasien pencuci darah, dan wanita hamil di atas 36 minggu. Pusat penampungan atau hotel karantina yang diperkuat dapat menerima pasien di bawah usia 70 tahun yang dapat merawat diri sendiri ataupun didampingi pengasuh. Dan untuk penggunaan ruangan secara efektif, anggota keluarga yang tinggal bersama boleh tinggal dalam satu ruangan. Jika daerah domisili telah mengaktifkan perawatan rumah, maka pasien dapat pulang untuk menjalankan perawatan di rumah. Kartun Jepang anime Pui Pui Morkal yang sangat populer membawakan tren memelihara tikus Belanda dan tikus mini di Taiwan. Namun, pembuangan hewan piaraan bertambah setelah tren memudar. Asosiasi bersangkutan menyebutkan sebagian besar pemilik tidak memahami karakteristik hewan pengerat, terutama hamster kecil. 从鼠出生到它性成熟，大概是35到40天，它就有怀孕的能力。那它每21天就可以生1胎，差不多1个月之后，它的小朋友也都可以开始帮忙一起生产。 Dengan kecepatan ini, sepasang hamster dapat berproduksi 100 ekor hanya dalam waktu 4 bulan. Saat ini, pemasangan mikrochip hanya didominasi anjing dan kucing piaraan, sehingga tikus pembuangan sulit untuk dilacak. Tikus yang dibuang tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di alam liar. Tempat penampungan umum hanya mengutamakan anjing dan kucing, tetapi tempat penampungan swasta menerima lebih banyak hewan terantar yang selain menerima tikus, juga banyak menerima penyu dan leptir. Hewan piaraan yang perlu didaftarkan sesuai hukum adalah anjing dan hewan yang dilindungi UU Perlindungan Satwa Liar. Pengembangbiakan hewan lainnya tidak perlu didaftarkan dan tidak diatur oleh hukum. Terlepas dari terdaftar atau tidaknya hewan peliharaan, UU Perlindungan Hewan menyatakan penelantaran hewan akan dikenakan denda sebesar 30.000 hingga 150.000 dolar Taiwan dan denda akan diperberat atau bahkan dipenjara paling lama 2 tahun jika menimbulkan korban.